Baru hari-hari terakhir ini saya sadar bahwa dia punya teknik akal tipu muslihat dalam menjalankan kepresidenannya. Gitu, artikulasi yang begitu. Iya. Jadi kalau di Medan, ini preman ban hitam ini. iya kan, udah QQ ini. QQ. Oh, saya melihatnya ya, dan ini yang paling berbahaya sebagai orang lah, dia nikmati atmosfer itu, dunia tipu menipu itu, dan dia nikmati gitu loh. Artinya dia nikmati dalam arti kata nggak apa-apa, biasa, nggak ada ininya kok. Dia terus terang merasakan dan mengetahui bagaimana sakit hatinya Megawati dibikin oleh Jokowi. Kemudian dengan overacting, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, terima kasih, di depan Mega. Apa itu akal sehat gimana itu gitu loh. Sangat terukur kita. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Itu bukan main itu. Tentang dugaan mantan Presiden Joko Widodo yang masih cawe-cawe di pemerintahan baru Presiden Prabowo, juga tuduhan ijazah palsu hingga gugatan mobil SMK, semua terkait dengan Jokowi. Juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dituntut lengser oleh Forum Purnawirawan TNI. Bersama saya, Abdul Rahman Makmun, sudah hadir politisi senior PDI Perjuangan, Pandana Baban, yang juga berlatar belakang sebagai wartawan senior, pandangannya yang lugas dan tajam. Sobat DN, sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Follow juga akun Instagram kami @diskursusnetwork. Salam sehat Bang Panda. Sama-sama, sahabat sehat. Terima kasih sudah hadir di Open Minded One on One. Nah, hari-hari ini apa kesibukan selain urusan podcast nih Bang? Ya, saya kan masih mengelola TV Keadilan. Oh, ya. Sebelumnya majalah Keadilan. Ya cukup menyibukkan juga. Di usia yang sudah sangat senior ya Bang ya? Ya, baru 81. Baru 81, luar biasa. Bang Panda, kita ingin bicara beberapa hal ya. Yang terakhir sebenarnya soal bahwa mantan Presiden Joko Widodo itu masih diduga cawe-cawe dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo ya. Walaupun di sisi lain dalam beberapa hari ini juga beberapa pihak mengklaim bahwa dulu ketika Jokowi dituduh cawe-cawe dalam Pilpres yang mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, konon bukan karena Joko Widodo tapi inisiatif dari Prabowo. Ada beberapa tokoh menyampaikan itu, sehingga seolah-olah seperti cuci tangan Jokowi bahwa Jokowi tidak cawe-cawe. Meskipun di awal dulu Pak Jokowi menyampaikan sendiri bahwa saya akan cawe-cawe kalau demi bangsa dan negara. Tapi kenapa sekarang seperti dicuci? Meskipun tuduhan bahwa mantan Presiden Jokowi sampai hari ini masih cawe-cawe juga di urusannya Presiden Prabowo. Kalau menurut pandangan Abang sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi dari lama, gimana Bang? Saya aja terus terang baru hari-hari terakhir ini saya sadar bahwa dia punya teknik akal tipu muslihat dalam menjalankan kepresidenannya. 31 Desember 2014 saat melantik Kasal di istana, selesai pelantikan, dia tinggalkan itu tempat upacara yang seharusnya untuk salam-salam istri dan keluarganya, selamat. Dia tinggalkan itu, dia ajak Yusuf Kalla ke kamarnya. Oleh Yusuf Kalla di hari kemudian cerita ke aku, dia nggak tahu untuk apa dia diajak. Oke. Terus sudah ngobrol lah mereka hampir 1 jam, ngalur ngidul, tiba-tiba muncul Luhut Panjaitan. Nah, ini yang kita tunggu dari tadi.
Habis itu oleh siapa yang mempersiapkan semua administrasinya, Pratikno, dibacakanlah pembentukan Kepala Staf Kepresidenan. Dan dilantiklah Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kenapa gue bilang tipu muslihat? Karena dia tahu Yusuf Kala tidak setuju masuk ke lingkungan kabinet KSP. KSP. Jadi yang menolak Luhut masuk, menurut cerita Jokowi ke saya, Megawati, Ibu Megawati, Yusuf Kala, terus Surya Paloh tidak setuju Luhut masuk di kabinet. Gitu loh. Itulah teknik taktik dia, nyolong kesempatan pas lagi kasal diselipkan dia. Gitu. Belakangan aku baru kagum. Aku pikir biasa, gak triki-triki kayak gitu loh. Ini aktual yang saya ceritakan ini, gitu loh. Kagumnya di mana, Bang? Kagumnya halus sekali gitu dia bikin satu acara yang orang lain semua nggak tahu, termasuk Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Iya, dia wakil presiden, dan kemudian saya kagumnya itu dia mengeliminasi kemungkinan reaksi negatif menerima Luhut. Karena sebelumnya Yusuf Kala sudah terang-terangan ngomong dia tidak suka Luhut masuk di kabinet. Gitu loh. Ya. Itu. Nah, untuk melihat peristiwa itu dengan cawe-cawe yang dituduhkan banyak orang dan kemudian seolah-olah Presiden Jokowi nggak cawe-cawe urusan pilpres, gimana tuh mengkaitkan? Kalau saya sederhana, kita kembali lagi kepada ajaran. Kita kan sangat berbudaya ini, sangat terukur kita. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Itu bukan main itu, pepatah Melayu itu, orang-orang tua kita. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Dia sudah lancung, bahkan berkali-kali lagi, gitu loh. Jadi artinya tidak usah habis energi kita menganalisa itu, gitu loh. Kalau usah, karena banyak hal yang sebenarnya di awal-awal pemerintahannya itu. Sayang nggak tahu, ada di buku saya, buku autobiografiku Petarung. Di situ saya jelaskan ke dia 3 bahaya kekuasaan, dan dia catatin. Yang aku ngomong itu Jokowi catatin. 1, terkejut badan. Apa itu? Dia bilang gitu. Ya, badannya Mas Jokowi sama Mbak Yu sama anak-anak terkejut. Hebat rupanya presiden ini. Disegani, diapain, ditakuti, di ini, hebat. Terkejut, kemudian dendam kekuasaan. Kekuasaannya dulu sebagai wali kota terbatas, gubernur sebentar terbatas, tiba-tiba sekarang tumpah kekuasaan besar sama dia. Terkejut badan tuh. Kemudian terkejut lagi kemiskinan. Apa itu maksudnya? Dia tahu di bantaran sungai, tinggal pindah ke kontrakan, kemudian berangkat. Artinya dia bisa bersumpah, jangan lagi miskin aku, gitu loh. Ada orang menerima kemiskinan itu karena sudah begitu takdir, begitu nasib, kita proses. Ada yang kemudian benci, dendam, jangan lagi aku miskin. Aku udah rasakan sakitnya, aku udah itu beda itu. Nah, dan dicatat dia, Jokowi catat. Yang ketiga apa? 1, terkejut badan, 2, dendam kekuasaan, 3, dendam kemiskinan. Kalau itu apakah membenarkan bahwa Pak Jokowi sampai hari ini pun masih cawe-cawe dalam urusan kekuasaannya? Kalau soal cawe-cawe gak cawe-cawe, capek kita analisa itu. Udah karakter pembawaan dia, kemudian apalagi pembenaran dia mau kita percayai, ya kan? Jadi saya nggak berteori-teori lah. Yang terakhir kali dengan Prabowo. Waktu Prabowo Menteri Pertahanan, Keamanan, belum berapa bulan, saya ngobrol sama dia di kamar kerjanya. Prabowo menceritakan ke saya, waktu saya tanya mengenai markup di Kemenhan itu. Bagaimana Mas, markup itu sudah mulai dilakukan penertiban tindakan 100%, 200%. Aduh Bang Panda, markupnya 200-300%. Ada lagi yang 400% kata dia. Oh ya, udah. Terus gimana?
Saya udah laporkan ke presiden katanya. Saya ketemu Jokowi. Mas, aku ketemu Prabowo gini. Betul. Udah dilaporkan, udah. Reaksi dari Bapak apa? Tindak. Hanya sampai di omongan itu aja. Sampai detik ini, buah dari tindakan itu nggak pernah kita tahu. Sampai detik ini. Ada yang ditangkap, ada yang ditertibkan, ada yang ditahan, ada yang diapa. 200-300% pengakuan Prabowo. Artinya kalau begitu luar biasa taktik politik yang dilakukan. Iya, kesanku licik lah, apalah ya. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Sampai misalnya sekarang jelas-jelas presiden baru, kabinet baru, tapi menteri kabinet masih sowan saja ke Pak Jokowi di Solo misalnya. Itu menandakan itu juga atau? Lah ini kita perlu belajar lah ini. Perlu belajar. Susah kita terus ambil satu konklusi yang itu. Karena common sense, akal sehat kita nggak bisa nerima itu. Tapi terjadi. Itu unik ya. Jadi biar dia panggil psikiater atau psikolog. Itu dia senjata dia cengengesan. Terus ada kata kunci dia lagi. Sudah tapi belum. Ya, gitu, artikulasi yang begitu. Iya. Jadi kalau di Medan ini preman ban hitam ini. Iya kan, udah QQ ini. QQ. Nah, ini juga soal dugaan ijazah palsu. Itu kan sudah lama sekali dan sekarang muncul. Tapi sikap Pak Jokowi sebelum kemarin kemudian melapor ke polisi mengenai orang-orang yang dituduh sebagai mencemarkan nama baik, fitnah. Kalau dibikin sederhana, sebenarnya sederhana. Dulu ketika calon presiden Obama dituduh bukan warga negara Amerika atau bukan orang asli Amerika, kan dia tunjukkan aja akta kelahiran, selesai kan. Yeah. Tapi ini seperti dibiarkan panjang kali lebar terus. Nah, ini apa senada dengan itu atau gimana Bang Panda melihatnya? Kalau saya melihatnya ya, dan ini yang paling berbahaya sebagai orang lah, sebenarnya dia nikmati. Atmosfer itu, dunia tipu menipu itu, dan dia nikmati gitu loh. Artinya dia nikmati dalam arti kata, nggak apa-apa, biasa, nggak ada ininya kok. Dia nikmati betul. Itu bukan main itu, mental baja itu. Satu, kalau akal sehat aja, sekarang misalnya aman. Pak Panda, minta dulu dijajah kau. Aku panggil supirku, dia ambil laci bisa. Kenapa? Aku mau ijazahmu, aku mau tahu ini. Penting amat, penting kali untuk konduktor apa ini nih. Panggil supirku. Priok namanya. Priok, coba ambil dulu di laci meja bapak itu sebelah kanan. Selesai. Tapi dari dia dibikin ruwet. Ini seksi nih. Enak ini diapain, digoreng-goreng diapain. Dia sendiri yang melakukan. Dan saya terus terang, saya nggak mau terlibat urusan apa begitu. Artinya akal sehat aja mengatakan, apa sih ini ijazah? Begitu dahsyat ini dokumen ini gitu loh. Itu kan lalu masuk pada ijazah yang dulu digunakan untuk mendaftar sebagai calon wali kota Solo di KPU. Yang mana waktu itu PDIP yang mencalonkan kan. Artinya bagi PDI Perjuangan, apakah itu masalah yang harusnya sudah selesai? Kenapa sekarang masih diulur-ulur gitu? Iya, buat PDI Perjuangan juga harus introspeksi juga. Ternyata rupanya nggak sepele nih. Dulu kan percaya aja. Kasih ke KPU kota Solo ya. Terus KPU di DKI kasih lancar aja. Dan kemudian akal sehat, apa mungkin mau sekelas dia kasih ijazah palsu kayak gitu loh, nggak masuk di akal lah. Udah aja aneh-aneh aja kau, udah beres itu Pak Jokowi punya itu gitu loh. Iya. Artinya itulah yang beredar pada itu. Bahwa dalam hal ini kalau ternyata nanti bahwa itu kan PDI juga harus menanggung ininya. Jadi bagi PDI apapun yang terjadi ya harus dihadapi ya. Iya dong. Ya PDI juga tidak bisa cuci tangan.
ya kan, bahwa ini kalaupun nanti itu betul apa, harus juga mengaku salah gitu loh. Nah, satu lagi, ada gugatan baru mengenai mobil SMK dari penggugat yang dulu pernah memesan mobil SMK. Dia mengajukan gugatan wan prestasi karena tidak pernah datang itu mobil. Sebelumnya dulu FX Rudy yang dulu wakil wali kota Solo dan kemudian jadi wali kota pernah juga mengungkapkan bahwa mobil SMK itu ya sudahlah, itu hanya gimmick atau apa gitu lah. Gugatan ini kan akan bergulir. Apakah ini juga kalau melihat yang Abang sampaikan tadi, itu bagian dari goreng-menggoreng yang bisa dinikmati gitu, Bang? Iya, iya. Jadi maka itu kasihan ini rakyat dalam akal sehat mereka, logika mereka, common sense apa mereka dispekulasikan. Apa sih sulitnya itu mobil itu? Bahwa dia sudah berhamburan dulu pidato dia, udah selesai nanti sekian ribu, yang pesan udah ini cepat-cepat lah pesan, nanti udah itu. Terus apa pertanggungjawaban dia tentang itu? Nggak ada. Malah senyum-senyum, nggak ada. Jadi ngeri menghadapi orang seperti ini. Waduh, Indonesia tambah kaya gitu loh. Kaya betul. Kaya pengalaman dalam dunia tipu menipu gitu loh. Kalau yang Abang bilang tadi itu, Bang Panda bilang kita harus belajar. Apa yang dipelajari dari situasi itu? Yang mana? Yang ini kita harus belajar. Kita yang tipu menipu segala macam. Loh, iya, kita itu satir atau gimana? Bukan satir. Ya kita belajar dalam arti kata, saya sendiri dalam hidup saya nggak pernah menghadapi yang begini. Nggak ada. Ya terus terang aja Medan itu kaya dengan tipu menipu ya, permainan dan segala macam. Tapi sampai begini apanya belum sampai apanya tingkat apanya, tingkat taktiknya sama tipunya. Iya. Jadi satu hal yang saya sederhana sekali, dan ini bukan mau klinik atau ngeramal atau karma. Biasanya di PDI Perjuangan, partai ideologi itu, kalau ada yang berkhianat, kalau ada yang melakukan penipuan, bila ada yang melakukan hal-hal yang sehingga dia dipecat, bukan karena dia baik-baik pindah partai, biasanya karier politiknya itu hancur. Hancur. Itu terjadi pada Arifin Padegoro. Uangnya tak berseri, Raja Minyak, dipecat juga. Laksamana Soekardi, Menteri BUMN, dipecat juga. Dimyati Hartono, notaris, lawyer yang terkenal, dipecat juga. Murdayapo, Raja Pondok Indah, gitu loh. Artinya disiplin itu sangat dijunjung tinggi. Tapi yang ini apakah juga karir politiknya hancur kan? Siapa? Ini kalau yang dipecat karir politiknya hancur segala macam. Yang ini kan kita lihat Pak Jokowi lah. Pak Jokowi dipecat juga kan? Ya tapi sampai sekarang bahkan dia bukan presiden tapi orang masih sowan saja. Tapi itu kan tidak ukuran. Orang sowan itu kan ada orang pengen lihat lucu-lucu atau pengen jadi turis atau jadi apa ya, macam-macam. Ayo yuk kita lihat rumah Jokowi. Ayo kita apa? Nggak bisa jadi ukuran juga gitu loh. Nah, sekarang satu hal, tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk memundurkan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini terkait juga dengan Pak Jokowi yang dianggap masih cawe-cawe di pemerintahan Prabowo. Abang melihatnya gimana, Bang Panda? Jadi gini ya, ini kita bicara berbangsa, kita bicara bernegara. Apa yang terjadi waktu rame-rame dulu, hasil MK, kemudian sampai guru-guru besar di Universitas Gadjah Mada, di Ponegoro, di ITB, di mana menyampaikan jeritan hati mereka. Masih kita catat itu, guru-guru besar itu. Ya. Kalau tanda kutip guru-guru besar di tentara, ya ini purnawirawan. Purnawirawan itu menyampaikan jeritan hatinya juga. Gitu loh. Kalau bangsa yang berbudaya, yang beradab tinggi,
nggak bisa diabaikan ini. Ini menjadi alat untuk introspeksi, Alarm gitu ya. alarm untuk perenungan. Saya terus lihat itu kayak duplikatnya itu, guru-guru besar, kemudian purnawirawan, itu. Karena suara mereka itu suara batin, suara moral mereka, bukan suara bisnis, gitu loh. Nah orang-orang ini yang hidupnya pas-pasan, saya kebetulan punya keluarga yang purnawirawan sendiri gajinya menyedihkan sekali. Ya bisa bayangkan man, ya buat level kolonel ke bawah itu 2,5 juta per bulan. Yang belum lagi brigjen, majen, itu nggak sampai 7 juta per bulan. Padahal udah menyabung nyawa. Ya. Jadi, wah itu menyakitkan gitu loh. Ya. Lalu tuntutan ini mestinya disikapi seperti apa? Katakanlah oleh Presiden Prabowo. Jadi ini sudah apa nih ya, rangkaian-rangkaian kejadian ini tidak bisa lepas satu sama lain dalam pengertian katakanlah dalam hal ini Presiden si Prabowo tiba-tiba terjadi kasus Kunto. Ini kalau zaman dulu Pangkowilhan ini. Yeah. Kewilhan gabungan ini. Level. Pada zaman Soeharto yang ketat tradisi militernya, itu ada satu rule yang saya tahu. Bahwa semua mutasi, semua perpindahan pergeseran yang seperti dialami Kunto ini harus sepengetahuan Presiden. Panglima Diponegoro, Panglima Siliwangi, Panglima Brawijaya, Panglima Kodam Jaya, itu harus tahu Presiden. Pangkostrat harus izin Presiden. Kasat harus izin Presiden, baru dilakukan. Nah, Kunto ini tahu nggak Jokowi apa tidak? Prabowo. Tahu nggak Prabowo ini? Kalau tahu, dan yang konyol itu 6 hari kemudian dikoreksi. Yeah. Something wrong, something happen. Apa? Nah ini yang dugaannya kemudian ada cawe-cawe Pak Jokowi. Loh, iya apalah cawe-cawe juga lebih konyol lagi kalau ada cawe-cawe betul. Di mana wibawa kawan nih? Di mana ininya si Prabowo? Ya kan? Di mana harga diri dia? Nah soal cawe, orang sekarang berasumsi banyak di kepemimpinan dia di cawe-cawe sama Jokowi. Ya Prabowo, kok bisa diintervensi? Kok bisa dimain-mainkan? Satu. Yang kedua, Prabowo sendiri mengatakan waktu itu ketat itu statement dari 08 dan segala mereka itu bahwa tidak ada campur tangan. Presiden Jokowi juga mengatakan tidak ada campur tangan, tidak ada ini. Dia sendiri mengakui kami menang karena campur tangan Jokowi. Hidup Jokowi, Jokowi. Kita menang karena ini. Coba apa? Drama-drama apa ini gitu loh. Apakah sampai serendah itu tingkat kebodohan rakyat? Nah, dalam kaitan itu Bang Panda, hubungan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati sepanjang yang Bang Panda ikuti sekarang ini sebenarnya bagaimana situasinya? Kalau menurut pendapat saya apa itu memerlukan waktu lah. Kalau mau dikatakan betul-betul tidak ini ya, tidak ada apa tuh kerikil-kerikil atau ada hambatan-hambatan psikologi. Karena bagaimanapun Megawati sudah berbuat yang terbaik untuk Prabowo. Itu ada viral itu. Saya marah kepada Panglima, saya marah kepada Kapolri. Kenapa pasportnya tidak ini kan waktu pulang dari Jordania. Itu fundamental. Ya itulah Pancasila. Musuh harus diapakan. Agung sekali. Mulia sekali itu sikapnya Megawati itu. Ya kan? Nah, orang yang mempunyai sikap interaksi begitu, masih jadi pertanyaan besar sama saya. Dia memuji-muji Prabowo. Dia memuji Prabowo. Yang kemudian Prabowo ini memuji-muji orang yang berkhianat kepada Megawati.
Wah itu perlu disimak gitu, perlu ya. ahli psikologi, ahli apa, edukasi, ada perlu. Dan kaitan dengan Wakil Presiden Gibran yang jadi wakil presidennya Pak Prabowo, yang mana Gibran juga bagian dari yang dipecat oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini tentu terkait dengan situasi yang sama ya, artinya yang dianggap pengkhianat dan kemudian dipecat, tapi jadi wakil presiden sekarang. Nah, dalam situasi ini, apakah Bang Panda sudah melihat sikap Bu Mega misalnya dalam konteks tuntutan para purnawirawan jenderal TNI ini terhadap mundurnya Gibran seperti apa sebenarnya? Atau sebenarnya nggak usah terlalu jauh lihat sikap yang Iyo katakan itu tadi. Kita sederhana aja melihat bagaimana kemudian Megawati merasakan apa dapatlah Prabowo menggogoh hati kata orang Jawa, menggogoh ininya. Kok dia terus terang merasakan dan mengetahui bagaimana sakit hatinya Megawati dibikin oleh Jokowi. Kemudian dengan overacting, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Terima kasih di depan Mega itu. Apa itu akal sehat gimana itu gitu loh. Kenapa mesti demonstratif begitu? Kenapa mesti apa begitu gitu loh. Jadi ini sendiri kita banyak boleh. Padahal orang ini orang yang pernah berutang budi. ya. Berutang budi. Kalau Mega waktu itu gak peduli, terlunta-lunta dia di luar. Musuhnya banyak di Indonesia waktu itu. Kok rasa pejuang-pejuang HAM segala macam maki-maki Mega, ingat aku waktu itu. Kok diapakan Prabowo dibiarin masuk Indonesia. Risiko itu diambil Mega. Sebagai ketua umum partai terbesar di Indonesia, PDI Perjuangan, kan PDI Perjuangan katakanlah berdampingan mengawal Pak Jokowi sejak karir politik pertamanya di Solo, kemudian di Jakarta sebagai gubernur, presiden 2 periode. Tentu kebersamaan itu panjang sekali waktunya, dan mulai dari kalau kita tarik lagi mundur ke belakang, ketika mobil SMK dipromosikan Pak Jokowi, bukankah pada waktu itu PDI Perjuangan kan juga memahami situasi itu sebenarnya? Oh iya. Nah, apa yang kira-kira dalam situasi yang sekarang ini ada menggugat soal SMK, yang kira-kira katakanlah dipersiapkan atau diantisipasi oleh PDI Perjuangan dalam konteks itu? Soal katakanlah dulu PDI Perjuangan tentu tahu bahwa seperti yang sempat disampaikan juga oleh Pak Efek Rudi di Solo kan, bahwa itu ya semacam gimmick saja, bukan sesuatu yang sebenarnya. Jadi ginilah, kalau kita biar tenang, jernih, kita lihat. Terus terang aja, memang kita sendiri harus mengakui kita banyak salah. Sebagai partai banyak salah. Gitu loh. Itu harus diakui, tidak usah bela-bela diri gitu loh. Bahwa PDI meloloskan sekelas kualitas seperti Jokowi. Karena saya sendiri secara pribadi, saya orang yang berada di ujung tombak untuk pencalonan pertama dia. Waktu di Solo? Di Ancol, waktu Rakernas. Waktu Rakernas presiden itu. Ya, pencalonan presiden. Iya, pencalonan presiden. Saya naik ke podium sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara. Saya katakan waktu itu masih gamang, belum ada bicara, Mega pun tidak, siapa calon presiden. Masih hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Saya pecahkan kebekuan itu. Saya bilang Jokowi jadi calon. Meledak itu pertemuan. Geger itu. Aku lihat Mega juga marah ke saya. Mukanya mesem sama aku gitu loh. Nah kemudian waktu itu sampai keluar statement saya. Kalau Jokowi ini kalah, saya akan minum baygon. Saya gitu kan. Sampai Mega kalau pidato di Surabaya, mana Panda? Minum baygon ya. Jangan lupa kau punya sumpah gitu. Artinya gue betul-betul di garda terdepan. Itu tahun 2013 ya Bang? 2013, garda terdepan. Saya bilang, wah ini Tuhan kasih ke kita ini.
Betul-betul aku datang ke Solo, kuliah di mana dia berbicara dengan orang-orang pasar, mau memindahkan. Aku datang ke Solo, diskusi apa dengan dia. Wah, inilah pemimpin Indonesia yang paling ideal ini. Sederhana, polos, lugu. Begitu itu cerita itu. Sampai beberapa kesulitan-kesulitan dia dari 2015 itu terpilih dia 2014 ya. Ya, dilantik Oktober 2014. 2016 ngomonglah kami berdua di Bogor sama Jokowi. Dia minta tolong ke saya supaya aku menjembatani hubungan dia dengan Yusuf Kala. Karena hubungan mereka dua tidak baik. Gitu loh. Padahal presiden dan wakil presiden. Iya, iya. Dia mengaku ke saya tidak baik. Tolonglah Panda, aku tahu dekat Mas Panda sama JK. Mas Panda lah yang menjembatani saya dengan dia. Itu aku lakukan. Aku lakukan dengan serius, sistematik, dan terukur. Waktu saya datang jam 9 malam ke Bogor, ngobrol sampai jam 11 malam. Dia ngomong, kami dua sekarang sudah seperti ini telapak tangannya. Begini kami dua sekarang katanya. Begini eratnya kami sekarang. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih, kata Jokowi. Sampai ke situ keterlibatan untuk mengapakan dia itu, gitu loh. Nah, kemudian dengan beberapa kejadian-kejadian belakangan ini, itu tadi kalau saya ceritakan tadi waktu saya perantikan Luhut, udah ceritain tadi. Yeah. Ada lagi yang kedua yang baru aku ngerti belakangan. Waktu Menteri Kelautan perempuan itu siapa Menteri Kelautan perempuan? Susi Pujiastuti. Jadi Susi ini cerita ke saya, dia tidak mau mendampingi Yusuf Kala bersama konglomerat ya seperti Tommy Winata, Antoni Salim, Prayogo Pangestu segala macam, naik kapal dari Tanjung Priok ke Ambon. Ini pengusaha-pengusaha ikan raksasa ini semua. Dia teleponlah, menurut Susi dia teleponlah Presiden. Pak Presiden, saya nggak mau menginap di kapal bersama mereka. Saya nggak tahu apa yang mau dibicarain nanti. Terus saya nggak mau ikut ini. Tolonglah Bapak bantu saya. Waktu itu aku rekonstruksi kembali skenario itu. Jokowi ngomong, hubungi Pratikno. Pratikno sudah punya resep. Resepnya Pratikno, mau saya bikin surat tugas kemana? Ke Medan apa ke Singapura? Gitu loh. Dibikinlah surat tugas dia ke Medan. Batal lah dia dengan Yusuf Kala. Jadi dengan cerita belakangan ini terlibatnya Pratikno dan segala macam, baru paham aku di sisi gelap daripada segala macam taktik-taktik apa itu, baru paham aku. Wah, Pratikno ngambil peran penting. Dia yang menyiapkan keputusan Presiden supaya latih Luhut. Ya dibikin skenario ini supaya ini itu. Belakangan itu baru aku tahu. Gitu loh. Jadi yang mau saya gambarkan di sini bahwa aku sendiri banyak juga pembelajaran. Artinya kita udah lihat konflik-konflik yang terjadi antara Ali Murtopo, antara Jenderal Sumitro, antara Benny Murdani, kemudian ya, terakhir ini Faisal Tanjung dengan Benny Murdani dan segala kita udah lihat, udah saksikan sebagai wartawan kita, udah ikut mengendus what happened, apa yang terjadi gitu loh. Tuh ini lebih masterpiece. Atau barangkali tidak terlihat sebagai konflik karena semua berjalan seperti halus saja peristiwa gitu betul. ya. Iya, betul. Iya, benar. Jadi tidak terlihat sebagai konflik, tapi sebenarnya di bawah permukaan bergelora. Iya, benar. Nah, sebagai politikus senior PDI Perjuangan, bukankah itu tidak diendus atau diketahui dari awal ketika dari Solo ke Jakarta dan seterusnya, Bang Panda, teman-teman di PDI Perjuangan? Jadi kalau kalau mau bilang bertanggung jawab sih, FX Rudi juga ikut bertanggung jawab. Dia merupakan garda terdepan konfirmasi kita gitu loh. Saya sendiri menemui dia di rumahnya
untuk nanya siapa sebenarnya ini Jokowi, bagaimana ini Jokowi gitu loh, ya kan. Nah, dan kemudian juga saya pikir juga banyak saksi masih hidup bagaimana tulus membantu dia. Bahkan ada yang menjual mobilnya, sepeda motor, bagaimana waktu dia mencalonkan diri jadi gubernur di Jakarta. Masih ada beberapa saksi yang hidup. Mereka berkorban betul-betul untuk membantu uang saksi daripada Jokowi gubernur gitu loh. Nah, terus ketika kemudian Pak Jokowi juga Gibran diberhentikan atau dipecat dari PDIP, apakah itu bisa dimaknai sebagai bagian pertanggungjawaban dalam tanda kutip dari PDIP setelah mengetahui Pak Jokowi seperti itu? Iya. Dan dia artinya, dan itu memang ketegasan partai. Itu ketegasan karena sudah sepakat untuk dikhianati kesepakatan itu, ingkar janji ya harus diberhentikan. Itu dari segi disiplin partai dan moral partai itu diindikan gitu, harus dilaksanakan. Nah, dalam konteks itu biasanya PDI Perjuangan itu juga concern pada hal-hal yang terkait dengan konstitusi, dengan bangsa dan negara dalam arti yang kepentingan yang lebih luas gitu. Iya. Ketika muncul sikap dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta untuk pertama tidak ada cawe-cawe Pak Jokowi lagi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming diminta mundur, ini PDI Perjuangan sebenarnya seperti apa posisinya? Jadi begini, kembali lagi ya, ini pertanyaan bagus ini. Kembali lagi dulu ke dasar, ke awal, ya, bahwa tadi pertanyaanmu bagaimana sikap PDI Perjuangan dalam tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI yang menuntut Gibran untuk ini kan kita lihat diberhentikan atau ini tuntutan dari Purnawirawan dan kita lihat sebagai satu kekuatan moral. Mereka kekuatan moral yang tidak mengendaki. Satu hal juga yang banyak dilupakan, diabaikan, apalagi bicara soal Mega dengan Prabowo, itu banyak yang dilupakan dan diabaikan begitu saja, bahwa Mega dengan Prabowo dalam hubungan pribadi mereka berdua sudah saya gambarkan itu tadi ini. Tetapi ada satu hal yang sampai sekarang menjadi question mark besar yang belum bisa dijawab oleh Prabowo, juga oleh Jokowi. Waktu mereka berkomplotan menarik Gibran, tidak lagi Ganjar, ngomong nggak ke Mega? Bukan mesti kalau nuwun, memberitahu kan. Bukan lagi penting setuju nggak setuju. Ada nggak? Sejauh yang saya cek nggak ada. Gitu loh. Nggak ada sama sekali ada pemberitahuan dari Prabowo atau orangnya Prabowo terhadap. Nah, waktu hal ini saya tanya kepada Hasim, adiknya Prabowo, Hasim waktu itu lugas menjawab ke saya, ya masa semua diceritakan, ketahuanlah taktik kita. Dia bilang begitu. Ini Hasim nih. Gue bilang, Hasim, ini gimana hubungan kita baik ini? Kenapa? Ya nggak semua dong dia bahkan diceritakan. Nah di situ buat Mega sendiri cukup sakit. Cukup sakit. Malah dia kan keluar di viral si Gibran. Menyerukan supaya nanti jangan pilihlah Ganjar Pranowo. Siapa juga dari Medan. Apa itu? Mantunya itu. Ya pilih. Ya, pilihlah. Gitu. Itu viral itu. Nah waktu dipanggil Hasto, Dirjen, dipanggil ke DPP sama Komarudin bagian disiplin. Itu disiplin. Dia cerita juga. Loyal kepada ibu, tegak lurus sekali. Ada yang dulu membaca bahwa ketika Pak Jokowi masih jadi presiden dan sering membawa Pak Prabowo ke Jawa Tengah bersama Ganjar, pada waktu itu sebenarnya Pak Jokowi diduga menginginkan supaya Pak Prabowo calon presiden, Ganjar calon wakil presiden. Itu sempat ada pembahasan nggak di PDI Perjuangan? Kalau sampai ke tingkat Mega nggak ada. Aku cek. Bahwa itu jadi wacana-wacana di level-level mereka, di antara mereka iya. Mega sendiri cerita ke saya, dia nggak pernah dikasih tahu.
Prabowo atau dikasih tahu Jokowi, gitu loh. Sangat tidak elok lah kemudian Mega menanya-nanya itu kepada mereka berdua. Harapannya sebenarnya elegan diomongin, gitu. Itu tidak terjadi. Ya. Gitu. Itu tidak terjadi gitu loh. Jadi kalau balik lagi ke soal hubungan Bu Megawati dengan Pak Prabowo, rasa-rasanya kalau dari ceritanya Abang agak sulit ini rupanya. Iya, hubungan kalau secara pribadi dengan apa hubungan mereka baik kalau yang saya tahu. Ya. Hubungan mereka tidak adalah apa yang saya bilang tadi malah kredit point banyak sama Mega terhadap Jokowi. Apalagi kemudian bukan tak berdiskusi, perdebatan besar di internal waktu membuat dia calon wapres dengan Mega gitu loh. Itu kan melalui satu proses itu, ya kan. Nah, kemudian kembali lagi ke yang terakhir yang Aman katakan tadi bahwa bagaimana kemudian Prabowo dengan Mega pertemuan yang terakhir ini sudah maksimal lah itu. Sudah langkah bagus lah itu gitu loh. Lebih dari situ butuh waktu. Artinya pribadi satu hal, tapi dari aspek politik itu tentu ada hal kerumitan-kerumitan tertentu yang mesti dipecahkan gitu. Iya, betul. Ya. Oke, baik. Sekarang Bang Panda saya ingin tahu juga kabar terakhir dari Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang kemudian ditersangkakan oleh KPK dalam kasus suap KPU ya. Setelah ramai begitu rupa sampai Mas Hasto membuat video dan kemudian ada beberapa dokumen yang disimpan di Rusia dan segala macam oleh Bu Kony. Setelah kemudian Mas Hasto ternyata ditahan, kok sepertinya adem ayem aja nggak ada lagi kabar. Apa yang sebenarnya sekarang ini? Jadi gini ya, saya sendiri pribadi sama Hasto, aku udah bilang, Hasto ada rumusnya sama dengan ke Ahok saya katakan, kalau kau ditahan jangan tanya-tanya kapan kau keluar, tersiksa kau. Iya. Pasrah bongkok aja. Jangan pasrah bongkoan ya. Begitu ya Bang. Ya, enggak, jangan kau tanya kapan kau mau di ini, gue bilang. Itu satu. Yang kedua, siapa itu mantunya Jokowi yang di Medan, yang gubernur sekarang? Siapa itu? Yang mantunya yang di Medan? Bobby. Kurang cerita apa di pengadilan yang paling sakral dibicarakan soal tim apa dia tampang dia dengan gubernur segala macam. Biasanya itu kode kepada kejaksaan intervensi, apalagi KPK. Nggak dikejar kayak ngejar Hasto. Apa terlampau kasar mainnya gitu, terlampau apa gitu loh, menyolok sekali. Iya, tapi yang sebaliknya Bang. Lo nggak, maksud aku perlakukanlah si Hasto, Bobby seperti Hasto, gitu loh. Kok enggak? Baru nanti kasih press conference setelah periksa Bobby tidak ada apa-apa dan memang tidak jelas. Tapi nggak ada proses itu, gitu loh. Ya, yang kemudian orang ingin tahu kan, yang Mas Hasto menyampaikan bahwa akan, ya katakanlah dibongkar kasus-kasus. Tapi kan orang lalu menunggu kan ini kasus apa dan nanti ada waktunya itu. Oh, masih ada waktunya, masih butuh waktu ya. Ada waktunya. Ya. Dia juga nggak sembarang ngomong dia. Ya. Kalau soal terakhir nih Bang, jadi PDI Perjuangan sekarang ini secara tegas memposisikan sebagai oposisi atau seperti apa Bang? Jadi begini, prinsip dasar dulu ya. Dan Mega juga sudah berkali-kali mengatakan tuh. Sebenarnya kita tidak mengenal oposisi. Nggak ada itu. Di tata negara-negara kita nggak ada itu oposisi. Bahwa kemudian tidak dalam satu pihak dan segala macam bukan berarti oposisi gitu loh. Jadi terus terang aja untuk kata kunci match oposisi itu di kita nggak nyambung. Tapi dulu ketika zaman SBY selama 10 tahun PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai oposisi itu dalam praktek politiknya. Iya, ya ini pun nanti juga bisa begitu, tetapi tidak dalam konteks, tidak berdefinisi oposisi. Karena tidak kita kenal kata oposisi dalam ketatanegaraan kita, dalam tidak ada, gitu loh. Artinya apakah di masa depan dalam beberapa tahun ke depan, apa misalnya mungkin
ada kader PDI Perjuangan yang mungkin masuk kabinet segala, dimungkinkan itu nggak? Kalau definisi oposisi tidak dikenal menurut PDI Perjuangan. Dimungkinkan. Ini kan sekarang kan ada, jadi gini apa namanya? Ada beberapa hal fatsun, ada beberapa hal tidak diomongin tapi digertiin. Itu seperti tadi yang saya ceritakan tuh. Apalah perasaan Prabowo yang dia tahu bagaimana sakit hatinya Jokowi, Mega ditinggalkan begitu saja urusan Ganjar. Di Senayan loh, ratusan ribu orang loh. Pemimpin kita rambut putih, yang apa ini, yang mukanya berkerut, itu pada namanya Ganjar. Bahkan lagi waktu pidato di Ancol, saya tadi bisik-bisik dengan dia, begitu kalau nanti dilantik, bukan dibilang begitu terpilih, begitu dilantik, gitu kan, utamakan lapangan, utamakanlah ini, gitu. Itu apa itu? Apa itu? Itu tidak bisa dibaca sebagai bahwa Pak Jokowi menginginkan Pak Prabowo calon presiden, Pak Ganjar calon wakil presiden. Loh, aku sendiri terus terang juga dapat lobby-lobby yang mengatakan begitu. Tapi tidak ada dua manusia ini yang ngomong ke Mega. Nggak berani atau nggak ada nyali atau gimana, nggak ada yang membicarakan itu gitu loh. Nah, satu hal yang sikap PDIP itu dianggap sebanyak orang sebagai menyelamatkan bangsa, yaitu menolak 3 periode yang waktu itu diindikasikan dimotori oleh orang-orangnya pendukung Pak Jokowi. Kalau tanpa ketegasan Bu Mega untuk taat pada konstitusi, di mana presiden hanya 2 kali memimpin, boleh jadi bisa kejadian untuk 3 periode. Nah, Abang waktu itu melihat dari dekat ya sikap PDI Perjuangan dalam hal ini khususnya Ketua Umum Bu Megawati yang menolak 3 periode seperti apa, Bang? Tegas kok Mega. Kita tidak mau melanggar konstitusi. Tegas dia mengenai soal 2 periode itu. Sampai Mega mengatakan saya juga punya kesempatan loh. Waktu dia masih presiden memerekayasa. Tapi nggak terlalu, biarlah aku kalah. Ada itu dia jelasin itu. Itu clean dan clear sama dia itu. Tidak ada di PDI Perjuangan yang terlibat dalam urusan-urusan 3 periode, nggak ada. Dan kemudian juga artinya bukan apa-apa ya, saya bukan juga menyombongkan. Tingkat disiplin kita cukup tinggi lah. Tingkat disiplin dan apanya. Kalau Ibu Mega mengatakan sikap kita begini ini. Nah, barangkali ada nih Bang, yang tadi menyangkut soal yang dititipkan oleh Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang sekarang ditahan KPK, yang dititipkan ke Bu Kony, itu barangkali Bang Panda tahu sedikit hal-hal yang mungkin bisa dikasih bocor halus gitu ya. Kasus-kasus yang sebenarnya disimpan oleh Mas Hasto tapi belum disampaikan. Sebenarnya tidak ada terlampau rahasia, terlampau apa. Itu kan sebenarnya Hasto apa yang dia tahu mengenai, karena dia kan juga berada pada waktu itu kan berada di inner circle juga sebagai sekjen partai. Dia juga berada, komunikasinya juga dekat dengan Jokowi, ya kan? Dia belum lagi dengan si Pramono sebagai ini sekretaris kabinet, ya kan? Dia sebagai sekjen dia banyak mengetahui. Ya kan, bagaimana pembicaraan dia dengan presiden, bagaimana apa dia dengan itu. Nah sekarang itu dia dokumentasikan gitu loh, bahan-bahan itu. Sama itu seperti tadi yang saya ceritakan tuh, cuplikan-cuplikan itu waktu Luhut dilantik, cuplikan apa itu. Gitu. Belakangan saya baru sadar, triki-triki itu, ya kan, bagaimana biar si Susi bisa terhindar dari siapa si Tommy Winata, bagaimana pelantikan siapa tidak terganggu, gitu loh. Itu menurut Bang Panda atau Mas Hasto dan teman-teman PDI Perjuangan itu masih punya kekuatan hukum ya, dalam arti kalau yang diceritakan Bang Panda yang kita juga sebenarnya tahu itu kan katakanlah sebatas bukti-bukti politik ya, tapi sebagai bukti hukum apakah itu
bisa cukup kuat gitu untuk menjadi bagian. Sangat kuat. Nanti kita lihat aja di pengadilan. Ini kan belum sampai ke apa ini, ya kan? Kita lihat aja. Dan lawyernya juga bukan tanggung-tanggung, punya kualifikasi kemampuan yang ini juga gitu loh. Masih panjang ini permainan. Masih panjang permainan. Tapi waktu kita rupanya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih Bang Panda sudah berbagi banyak hal mengenai cawe-cawe Pak Jokowi, PDI Perjuangan, bahkan terakhir tentang titipan Mas Hasto Kristianto. Dan kita sudah mendengar pandangan dari Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan, yang sampai hari ini di usia 81 masih terus semangat. Terima kasih Bang Panda Nababan atas waktu dan kesempatannya. Dan Sobat DN yang sudah mengikuti podcast ini, tetap saksikan berbagai program dari Diskursus Network, media terverifikasi Dewan Pers, dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram Diskursus Network untuk diskusi menarik lainnya. Terima kasih, salam sehat Bang Panda. Merdeka.